lagi? Mau bangun jalan? Gak penting jalan. Seharusnya Anda mengatakan bahwa kain gorden di DPR itu yang tidak penting bagi rakyat. Bahkan anggota DPR yang sering menonton film porno di Senayan itu juga tidak penting bagi rakyat. Jalan itu adalah kesejahteraan. Kalau nggak ada jalan, ya nggak akan ada kesejahteraan. Yang bikin gampang itu adalah akses jalan. Ya, Itu yang masyarakat sangat membutuhkan. benar. Anda mungkin sering menikmati jalan mulus dengan mobil dinas yang difasilitasi oleh negara dan rakyat. Tapi bagaimana dengan rakyat jelata yang tidak memiliki fasilitas jalan yang baik? Kalau bicara soal kondisi jalan di desa Kakan, Oke, jangan lupa Siwago Channel, jangan lupa di subscribe juga ya guys. Kita mau bicara tentang regulasi. Untuk apa regulasi ini kalau kita nggak punya hati dan niat yang bersih? Saya sampaikan itu kepada Pak Menteri Pertanian. Saya bilang jangan main-main. Dan negara hari ini tidak hadir untuk melihat bagaimana ketahanan pangan kita. Buktinya anggaran saja kecil kok. Kita mau bangun apa lagi? Mau bangun jalan? Gak penting jalan. Kita mau bangun, bagaimana kita mau mempersiapkan diri kita untuk krisis pangan ini. Orang anggaran aja masih 15 triliun. Dari APBN hampir 8.000 triliun. Berapa? 0, berapa persen untuk perut kita ini. Untuk anggota DPR yang bilang bangun jalan tidak penting, jujur, sebenarnya beta mengapresiasi kepedulian Anda terhadap ketahanan pangan. Tapi tolong, jangan karena Anda berada di Komisi 5 yang punya ruang lingkup kerja tersebut, kemudian dengan rasa asin di lidah Anda bilang bangun jalan tidak penting, bos. Supaya Anda tahu, jalan itu adalah akses utama beredarnya pangan. Jadi kalau Anda bilang bangun jalan tidak penting, lalu bagaimana pangan mau beredar? Anda mungkin sering menikmati jalan mulus dengan mobil dinas yang difasilitasi oleh negara dan rakyat. Tapi bagaimana dengan rakyat jelata yang tidak memiliki fasilitas jalan yang baik? Bagaimana dengan rakyat jelata di pelosok-pelosok dapat menjual hasil pangan yang mereka punya? Lagian, kalau fasilitas jalan tidak memadai dan tidak baik, apakah harga pangan akan tetap normal? Apakah tidak menyebabkan krisis pangan pada suatu daerah? Ya, Berpikir itu yang kritis, bos. Jangan menutup suatu masalah untuk membuka masalah baru bagi rakyat. mantap. Dan menurut beta, kalau mau bilang tidak penting, seharusnya Anda mengatakan bahwa kain gorden di DPR itu yang tidak penting bagi rakyat. Oh, Gaji pensiunan anggota DPR itu yang tidak penting bagi rakyat. Ya. Mic di Senayan itu yang tidak penting bagi rakyat karena sering dimatikan. Bahkan anggota DPR yang sering menonton film porno di Senayan itu juga tidak penting bagi rakyat. Lalu apakah Anda mau beranggapan bahwa semua aktivitas di DPR yang menghamburkan uang rakyat itu lebih penting dibandingkan bangun jalan bagi rakyat? ya. Akses jalan itu sangat penting bagi kami rakyat jelata dan untuk kalian para elit yang sedang menikmati kursi empuk di Senayan. Karena dengan akses jalan yang baik dapat memudahkan rakyat jelata menyediakan dan memenuhi pangan bagi kalian para elit. Bukan hanya itu, dengan akses jalan yang baik juga dapat melancarkan pendidikan, melancarkan perdagangan, sosial, dan semua bidang yang ada dalam negara ini. Dan semua itu dapat berujung pada meningkatnya perekonomian rakyat dan negara sehingga dapat memenuhi ketersediaan pangan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa jalan tidak penting, apanya yang tidak penting? Dari pernyataan Anda itu, beta dapat simpulkan bahwa Anda itu tidak tahu apa-apa soal apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi kalau Anda sendiri tidak tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh rakyat, lalu buat apa masih bertahan jadi wakil rakyat? Ya, benar. Wah, ini bijak sekali ya. Muda NTT ini memang bijak sekali, Posisi guys. jembatan ini sangat strategis karena kalau arahnya ke sana itu menujunya ke bandara serta ke kabupaten lain seperti TTS, TTU, Malaka, dan Belu serta negara tetangga Timor Leste. Kalau arahnya ke sana itu menuju ke pelabuhan. Jadi bisa meningkatkan perekonomian untuk masyarakat NTT. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport, bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita.
Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Iya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini. Ya, barulah presiden ya guys. Ini tidak akan kita rasakan langsung sekarang. Iya. Tapi kalau fondasi ini tidak kita bangun, nggak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain, nggak mungkin. Iya. Kapan lagi? Masalah kompetisi, nggak mungkin. Karena buat saya jalan itu adalah kesejahteraan. Iya. Kalau nggak ada jalan ya nggak akan ada kesejahteraan. Iya, benar. Menurut saya juga begitu. Saat ini beta lagi di Desa Nekmese, Kecamatan Amreci Selatan, Kabupaten Kupang. Dari Indonesia Merdeka 1945 hingga 2018, desa ini tidak pernah di aspal jalannya. Jalannya sangat menyedihkan, dan pada masa Presiden Jokowi jalan ini barulah di aspal. Jadi bagi kalian yang mengatakan bahwa infrastruktur itu tidak dimakan, memang betul tidak bisa dimakan, tapi asal kalian tahu bahwa dari jalan-jalan inilah kami masyarakat NTT bisa mencari makan. Terima kasih Presiden Jokowi. Oh, mantap. Ya, walaupun kecil jalannya tapi di aspal halus ya. Bagus. Dengan naiknya Pak Jokowi ini, kita di daratan timur ini, terutama bagian daerah perbatasan sini ini sudah ada pembangunan. Kami dulu masuk ke sini ini lumpur semua sawah. Karena kita di sini ini dengan adanya pembangunan seperti yang Bapak lakukan selama ini kami alhamdulillah bersyukur sekali bisa merasakan. Pasarnya tuh ramai itu dari tahun 2015. Waktu mulai ada pembangunan, tapi itu belum aspal, baru kes turun batu pasir saja. Nah itu juga alhamdulillah kita bisa lewat. Setelah itu longsor, datang di timbun lagi kita lewat. Nah sekarang alhamdulillah sudah bangun aspal ini. Kalau dibanding dulu dan sekarang, kalau masyarakat desa Tohe dia mau akses ke Atambua sangat sulit, karena yang pertama jalan. Jadi transportasi Atambua Haikesak sedikit terhambat. Untuk masyarakat mau ke kota menjual hasil kebunnya sangat sulit. Kalau sekarang masyarakat merasa senang sekali karena barangnya gampang diangkut untuk bawa ke kota untuk jual. Karena yang bikin gampang itu adalah akses jalan. Iya, benar-benar. Itu yang masyarakat sangat membutuhkan. Kalau bicara soal kondisi jalan di desa Kakan, dari beta lahir sampai beta merantau di Jakarta, kok besok pulang datang juga, sudah ada perubahan sama sekali. Padahal ini semua tahun 2023. Oh. Ya, saya lihat jalannya. Terus sampai kapan ya guys? Kalau kita tidak bangun pondasi seperti Bapak Presiden kita bilang, sampai kapan? Tunggu presiden yang lain. Terus Indonesia akan tertinggal gitu ya guys. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita bisa lihat ya, pemuda NTT yang sangat bijak, pandai, pintar, lebih pintar dari anggota DPR yang tadi, yang perempuan tadi itu ya guys, yang bilang katanya jalan tidak penting ya. Aduh, bingunglah dengan cara berpikirnya. Tapi ya disekak oleh pemuda NTT yang tadi. Dan memang kita orang bawah ya merasakan kalau ada jalan itu kita udah bahagia ya guys. Kita udah merasa bahagia. Dan memang benar apa yang brother kita bilang ya, pangan itu juga penting ya. Tapi gimana caranya kita akan mengeluarkan hasil petani kita ataupun hasil jerih payah petani ya? Memang bisa keluar tapi melambat ya guys, melambat. Tapi kalau jalannya masih belum bagus ya guys. Nah, memang benar. Jadi gimana bisa kita bisa terus mengirim hasil
ya pangan keluar ya guys, kalau jalannya nggak ada ya guys. Jadi memang benar sekali lah, tapi pemikiran Jokowi memang sangat luar biasa menurut saya guys. Kita juga dari masyarakat bawah kalau udah ada jalan kita pun merasa senang ya. Memanglah jalan itu kita tidak makan ya guys, tapi kita dapat merasa kesejahteraan lah kalau misalkan jalan-jalan di desa, di kampung-kampung, pokoknya di pelosok-pelosok ada jalan itu, kita sudah merasa bahagia, merasa sejahtera, kita sudah tidak terasa tertinggal lah ya guys. Wow, karena sekarang kita udah ada akses jalan kita udah aspal, walaupun di kampung gitu ya. Ya kalau belum di aspal ya kan tahulah sendirilah, ada debu-debu lah, tanah, hujan becek ya, macam-macam, kita merasa sangat tertinggal. Nah kalau sudah di aspal, daerah itu akan merasa lebih maju, tanah pun akan menjadi semakin mahal, hasil panen pun cepat keluar, pokoknya banyak sekali lah kemudahan kalau jalannya sudah bagus. Nah itulah pentingnya jalan. Dan kalau tidak ya Pak Jokowi bangun jalan ya guys, jadi mau tunggu presiden siapa lagi? Apakah presiden tahun 2045 yang akan bangun jalan? Kan? Jadi Indonesia pasti akan tetap tertinggal misalkan jalan tidak dibangun dari sekarang. Nah jadi guys, apa pendapat kalian tentang video ini? Kalian komen. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.